Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita terpisah jarak, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada dalam rumah Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan malam ini, kita mau berdoa dahulu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk berkat, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Pada malam hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami menyerahkan hati kami, biar Allah Roh Kudus yang pimpin kami, biar hati kami menjadi hati yang subur, hati kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan itu bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Just Believe, percaya aja. Pembacaan firman Tuhan kita ada di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan 30 yang berjudul Ajakan Juru Selamat. Saya akan membacakannya Bapak Ibu Saudara. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yang akan saya bahas pada malam ini Bapak Ibu Saudara yaitu pada ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya lagi khusus untuk ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yang saya garis bawahi pada ayat yang ke-25 adalah Engkau sembunyikan dan Engkau nyatakan kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyatakan. Ini tidak ada metodenya Bapak Ibu Saudara. Gimana cara Tuhan menyatakan pertolongan dan hikmat-hikmatnya? Gak ada. Tuhan berkata dengan jelas, Dia bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengerti, menyapa Dia bukan hanya sebagai Bapa, tetapi sebagai Tuhan langit dan bumi, Allah atas hidupnya. Nah, pada orang seperti ini Tuhan bergaul karib, menyatakan janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara, kasih ruang buat Tuhan. Ini yang saya sebut dengan misteri Allah, the mystery of God. Tuhan itu penuh misteri caranya menolong kita. Karena itu, kasih ruangan buat Tuhan. Pastikan aja hati kita pada posisi menerima, yaitu posisi hati hamba. Kalau hati kita adalah hati Tuhan, Tuhan gak akan mau menunjukkan kemuliaannya. Karena Tuhan gak berbagi kemuliaan pada yang lainnya. Kalau hati kita pada posisi hamba itu kan selalu melakukan pekerjaannya ya. Asal kita sudah melakukan bagian kita, asalkan kita sudah melakukan yang paling maksimal dalam hidup kita,
di titik tertentu pada pergumulan kita bisa berkata, Tuhan, aku berserah. Bapak Ibu Saudara, berserah bukan berarti kita menyerah, tetapi serahkan semua kepadanya, serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Berserah itu karena kita sudah aman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak ngerti berserah itu berpusat pada Kristus, tapi kita melihat sikon dan kondisi keadaan, maka kita akan senantiasa diombang-ambingkan. Orang yang tidak menyempurnakan seni berserah kepada Tuhan, orang itu akan serba ketinggalan dengan Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, selalu gak jodoh. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, kalau dalam bahasa Ibrani-nya istilahnya, ketelisiban dengan berkat-berkat Tuhan. Di sini saya mau memberi contoh, Bapak Ibu Saudara, kehidupannya Marta dalam Alkitab. Apakah Tuhan anti kerja keras? Apakah Tuhan anti rajin? No, jangan salah. Baca di Amsal, kita suruh belajar sama semut loh malahan. Jangan salah, Tuhan bukan anti kerja. Cuma Marta itu berusaha di mana seharusnya dia berserah, seperti Maria di Betania, di bawah kaki Yesus itu. Marta salah waktu. Dia selalu ketinggalan gitu loh. Orang yang gak bisa berserah, dia akan salah kaprah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mengerti yang dimaksudkan pengkhotbah. Semua akan indah pada waktunya. Seni itu dimulai dari berserah, Bapak Ibu Saudara. Marta berusaha ketika dia seharusnya berserah, tapi dia menyerah ketika dia seharusnya berusaha. Seperti yang saya katakan tadi, istilahnya itu Marta seperti ketelisiban gitu, ketelisiban dengan berkat-berkatnya Tuhan. Kayak yang pada waktu kasusnya saudaranya Lazarus yang meninggal itu, Yesus kan datang tuh ceritanya. Yesus datang terus sampai ke tempatnya Marta dan Maria. Lalu habis itu Marta yang ketemu Tuhan dulu kan waktu itu. Padahal pas Tuhan Yesus ketemu dengan Marta, Tuhan sudah kasih bocoran sedikit sama Marta. Tuhan berkata begini, Marta, kalau kamu percaya, saudaramu akan bangkit. Malah Martanya nyerah dia. Ngomong begini, ya Tuhan, aku tahu dia akan bangkit suatu hari nanti. Loh, masa gak ngerti sih yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Bangkit itu ya sekarang. Marta tuh seharusnya dia akan mengalami mujizat instan kalau dia percaya ini. Dan Marta berkata, iya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu akhir zaman. Yesus berkata, bukan maksudku, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan berkata, aku tidak menunjuk pada suatu waktu. Memang betul, suatu hari seperti yang kau katakan, setiap orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian tuh gak terjadi apa-apa gitu. Sampai Tuhan Yesus bertemu dengan Maria. Saat Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria tuh langsung tersungkur, menangis, dan berkata sama Tuhan Yesus, andai engkau ada di sini Tuhan, saudaraku pasti gak mati, pasti gak apa-apa. Sebenarnya Marta tuh juga mengatakan hal seperti itu tadi ketika pertama ketemu Tuhan Yesus. Tapi yang membedakannya, tangisan Maria itu seolah-olah seperti berteriak kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak akan menyerah Tuhan. Aku mau menggerakkan hatimu. Sekaranglah waktunya Tuhan. Dia berusaha. Maria berusaha, dan Tuhan Yesus terharu, dan akhirnya terjadilah mujizat. Lazarus dibangkitkan. Maria itu tepat waktu, Bapak Ibu Saudara. Berusaha waktu perlu, berserah ketika dia harus gak berbuat apa-apa, ketika dia sudah gak bisa berbuat apa-apa.
dia duduk aja di bawah kaki Yesus. Orang yang gak mau berserah akan selalu miss dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di beberapa kasus pergumulan kita misalnya, kita perlu memilih untuk berserah. Karena dengan berserah, kita ngasih tempat untuk Allah menyatakan mujizatnya. Nanti pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu adalah tempat-tempat yang gak terduga gitu Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan tenang, dibutuhkan ketenangan untuk melihat kesempatan berikutnya. Karena kalau Tuhan sudah menyembunyikan sesuatu, kita mau berusaha mati-matian pun, mau berusaha kayak apapun, itu juga percuma. Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan dan menyatakan. Kepada orang tertentu Tuhan menyembunyikan, kepada orang yang lainnya Tuhan menyatakan. Apa perbedaan kepada siapa disembunyikan, kepada siapa dinyatakan? Semuanya terletak di hati Bapak Ibu Saudara. Di hati, semuanya itu terletak di hati yang menyapa dia Bapa, terletak di hati yang tunduk kepada dia sebagai Tuhan atas hidup kita, sebagai Tuhan atas langit dan bumi. Kepada hati yang berterima kasih, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan pertolongan-pertolongannya. Kasih ruang untuk Allah Bapak Ibu Saudara. Kasih ruang untuk Allah untuk menyatakan pertolongannya. Jangan pikirkan semuanya. Gak usah pikirkan semuanya. Cukup sampai kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan ada frustasi dalam jiwa. Di titik tertentu, kalau nurani kita sudah bersaksi, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, di titik itu, lepaskan. Biarkan tangan Tuhan bekerja. Dan kita berkata, Tuhan aku berserah. Nantikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Cukup lakukan bagian kita. Nantikan Tuhan. Sebab Tuhan gak pernah mengecewakan orang yang menantikan dia. Gak ada Allah yang seperti dia Bapak Ibu Saudara. Turun tangan bagi orang yang menantikannya. Percaya aja Bapak Ibu Saudara. Percaya. Just believe. Just believe. Percaya aja. Ada hal-hal tertentu yang dalam misteri Allah yang gak bisa diajarkan. Just believe. Just believe. Percaya aja. Semuanya gak bisa diajarkan. Ada hal tertentu dalam misteri Allah gak bisa diajarkan. Cuma kalau sudah terjadi, bisa disaksikan Bapak Ibu Saudara. Mungkin dengan nangis, mungkin dengan sukacita berkata, wow, pertolongan Tuhan gak terduga. Wow, pertolongan Tuhan luar biasa. Wow, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Wow, aku ngalamin ini loh, aku ngalamin itu loh. Ada hal tertentu yang Allah akan lakukan dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan yang berkenan kepadanya, yang berterima kasih kepadanya, yang tahu diri di hadapannya, dan yang menyapa dia Bapa. Ada hal tertentu yang semua orang tidak bisa ajarkan kepada kita. Itu namanya misteri Allah. Di mana nanti dia yang akan menolong kita. Kasih ruang buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Just believe guys, just believe. Percaya aja, percaya aja. Allah akan menyatakannya pada kita. Semua akan indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, kita sudah melakukan yang terbaik dan melakukan yang paling maksimal dalam hidup kita, tapi belum ada jalan keluarnya. Ketika hati kita frustasi, gak bisa doa lagi mungkin rasanya sampai kita mungkin bilang doa itu percuma. Jangan ucapkan doa itu percuma. Jangan bela setan, jangan kasih celah buat setan. Pada satu titik di mana kita sudah gak bisa lanjut lagi, pada satu titik
di mana kita sudah letih dan berkata, Tuhan, aku udah berusaha, tapi kok masalah gak selesai-selesai. Gimana, apa yang harus aku lakukan? Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Ingat suara Roh Kudus. Just believe. Percaya aja. Gak bisa diajarkan Bapak Ibu Saudara. Just believe. Percaya aja. Itu seperti ada sesuatu yang melompat. Kayak ada kanguru di hati kita. Kita tahu pergumulan kita seperti apa. Tiba-tiba ada yang mencuat aja. Set gitu dalam hati kita. Tiba-tiba ada semangat lagi. Tiba-tiba kita bisa berdoa lagi. Itulah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Percaya aja, just believe. Cukup. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Semuanya akan indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya aja, just believe. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya firman yang singkat ini bisa memberikan kekuatan pada kehidupan kita di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.